Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah disadari mengapa ada orang yang rezekinya terus mengalir, meski hidupnya terlihat biasa saja, sementara ada yang memiliki segalanya, namun hatinya selalu merasa kurang? Pernahkah terlintas pertanyaan ini di dalam dada? Jika rezeki datang dari Allah, mengapa tidak semua orang merasakannya sebagai nikmat? Di sinilah letak kesalahan terbesar manusia, bukan karena kurang bekerja, bukan karena kurang doa, tapi karena tidak tahu cara bersyukur yang benar. Banyak orang mengira syukur itu hanya ucapan, cukup berkata Alhamdulillah, lalu hidup seharusnya berubah. Namun kenyataannya, hidup tetap berat, rezeki terasa sempit, dan hati tetap gelisah. Artinya apa? Ada syukur di lisan, tapi tidak ada syukur di jiwa. Padahal dalam hukum batin kehidupan, syukur bukan sekadar kata. Syukur adalah posisi hati. Syukur adalah cara jiwa berdiri di hadapan nikmat. Syukur adalah sikap batin ketika menerima rezeki. Dan syukur adalah gerbang yang menentukan apakah nikmat itu akan menetap atau perlahan dicabut tanpa disadari. Banyak yang tidak kehilangan hartanya, namun kehilangan rasa cukup. Banyak yang tidak miskin secara materi, namun hidupnya terasa sempit, sesak dan penuh keluhan. Inilah tanda bahwa rezeki sudah datang, tetapi tidak disambut dengan kesadaran. Dalam pandangan spiritual, terutama dalam ajaran para sufi, rezeki tidak selalu berkurang karena dosa besar, namun sering menyempit karena hati yang lupa bersyukur secara benar. Lupa bahwa sehat adalah nikmat, lupa bahwa tenang adalah rezeki, lupa bahwa bisa tidur nyenyak adalah karunia yang tidak semua orang miliki. Manusia terbiasa menghitung rezeki dengan angka, namun lupa mengukur nikmat dengan rasa. Akibatnya apa? Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kurang. Semakin tinggi pencapaian, semakin berat beban batin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum jiwa, karena rezeki bukan hanya soal datang atau tidak, tetapi soal mampu menampung atau tidak. Dan wadah rezeki itu bernama syukur. Tanpa syukur, nikmat bocor. Tanpa syukur, rezeki cepat habis meski jumlahnya besar. Tanpa syukur, hidup terasa mengejar bukan menerima. Bahkan lebih dalam lagi, ada orang yang diuji bukan dengan kekurangan, tetapi diuji dengan kelimpahan tanpa rasa syukur. Ujian ini jauh lebih halus, karena terlihat baik di luar, namun menggerogoti jiwa dari dalam. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar bersyukur tidak selalu hidup mewah, namun hidupnya terasa lapang. Tidak selalu punya banyak, namun hatinya tidak ribut. Karena syukur sejati tidak membuat seseorang sibuk meminta, melainkan tenang dalam menerima. Dan di titik inilah rezeki mulai berubah sifat, bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Maka pertanyaannya sekarang bukan bagaimana cara menambah rezeki, tetapi apakah hati ini sudah pantas menampung nikmat? Dalam pembahasan ini akan diurai 7 cara bersyukur terhadap nikmat dan rezeki. Bukan versi motivasi kosong, bukan sekadar teori, melainkan cara-cara yang bekerja di tingkat batin, yang mengubah hubungan manusia dengan hidup itu sendiri. Jika selama ini syukur hanya berhenti di kata, maka pembahasan ini akan membawanya turun ke rasa. Karena ketika rasa berubah, realitas akan mengikuti. Dan ketika syukur menjadi napas batin, rezeki tidak lagi membuat resah, melainkan menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Simak dengan tenang, bukan untuk dihafal, tetapi untuk dirasakan. Karena mungkin yang menghalangi nikmat bukan kurangnya rezeki, melainkan cara hati memandang apa yang sudah ada. Cara pertama, menyadari nikmat sebelum meminta tambahan. Kebanyakan manusia hidup dalam satu pola yang sama. Baru saja menerima nikmat, namun batinnya langsung bergerak untuk meminta yang lain. Baru diberi kelapangan, pikiran sudah sibuk membandingkan. Baru merasa cukup sesaat, lalu hati kembali berbisik, seandainya lebih. Di titik inilah syukur gagal bekerja, bukan karena nikmat tidak ada, tetapi karena kesadaran tidak sempat hadir. Syukur sejati selalu mendahului permintaan, bukan mengikutinya. Dalam hukum batin, setiap nikmat membutuhkan satu hal sederhana: diakui keberadaannya, bukan diumumkan ke orang lain, bukan dipamerkan, tetapi disadari secara hening di dalam dada. Ketika nikmat datang lalu langsung diabaikan oleh kesadaran, nikmat itu tidak memiliki tempat untuk menetap. Ia datang sebentar, lalu pergi tanpa meninggalkan rasa. Itulah sebabnya banyak orang tidak kehilangan rezekinya, namun kehilangan nikmat dari rezeki itu sendiri. Menyadari nikmat berarti berhenti sejenak, bukan berhenti bekerja,
tetapi berhenti mengeluh di dalam hati, berhenti dari kebiasaan membandingkan hidup dengan hidup orang lain, berhenti dari suara batin yang selalu berkata, masih kurang, karena suara itulah yang perlahan menutup pintu keberlimpahan. Dalam ajaran para sufi, hati yang selalu merasa kurang adalah hati yang belum hadir sepenuhnya di saat ini, padahal nikmat hanya turun di satu tempat, yaitu saat ini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Jika hati selalu melompat, nikmat akan selalu tertinggal. Maka latihan syukur pertama bukan memperbanyak doa, melainkan memperbanyak kesadaran. Sadar bahwa masih bisa bernapas tanpa bantuan alat. Sadar bahwa masih bisa tidur tanpa rasa takut. Sadar bahwa masih bisa makan tanpa rasa cemas berlebihan. Nikmat-nikmat ini tampak biasa karena terlalu sering hadir. Namun justru yang paling sering hadir adalah yang paling sering dilupakan. Dan apa yang dilupakan perlahan dicabut nilainya. Ketika seseorang mulai menyadari nikmat kecil, batinnya berubah dari menuntut menjadi menerima, dari mengejar menjadi menampung. Di saat itulah rezeki mulai berubah bentuk, bukan hanya bertambah secara jumlah, tetapi bertambah secara ketenangan. Karena Allah tidak selalu menambah apa yang diminta, tetapi menambah kapasitas hati untuk merasakan cukup. Dan hati yang mampu merasa cukup adalah hati yang siap menerima lebih banyak tanpa kehilangan arah. Maka sebelum meminta tambahan rezeki, tanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri, sudahkah nikmat yang ada benar-benar disadari? Karena bisa jadi, yang membuat hidup terasa sempit bukan karena rezeki kurang, melainkan karena kesadaran belum hadir sepenuhnya. Cara kedua mensyukuri nikmat yaitu menggunakan rezeki sesuai nilai, bukan sekadar keinginan. Banyak orang merasa sudah bersyukur, namun hidupnya tetap gelisah, bukan karena rezekinya kurang, tetapi karena rezeki dipakai tanpa kesadaran nilai. Syukur tidak berhenti pada menerima, syukur diuji saat rezeki digunakan, karena cara seseorang menggunakan nikmat menunjukkan seberapa dalam ia menghargainya. Ada orang yang diberi harta, namun hartanya hanya melayani gengsi. Ada yang diberi ilmu, namun ilmunya hanya untuk memenangkan debat. Ada yang diberi waktu, namun waktunya habis untuk hal-hal yang tidak menumbuhkan jiwa. Di titik ini, nikmat berubah menjadi beban, bukan karena nikmat itu buruk, tetapi karena dipaksa melayani ego. Dalam hukum batin, rezeki yang dipakai tanpa nilai akan menuntut bayaran dalam bentuk kegelisahan. Ia tidak pergi tetapi tidak memberi ketenangan. Itulah sebabnya ada orang yang hidupnya penuh fasilitas, namun jiwanya selalu lelah, karena apa yang ia miliki tidak sejalan dengan apa yang ia butuhkan secara batin. Syukur sejati menuntut satu kejujuran. Untuk apa nikmat ini digunakan? Bukan untuk menyenangkan mata orang lain, bukan untuk menutupi luka batin, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Ketika rezeki digunakan sesuai nilai, ia tidak menguras tenaga batin. Ia justru menguatkan arah hidup. Harta yang dipakai secukupnya menenangkan. Ilmu yang dipakai untuk menolong meringankan. Waktu yang dipakai dengan sadar melapangkan. Sebaliknya, rezeki yang digunakan melampaui nilai membuat hati selalu dikejar rasa takut. Takut kehilangan, takut kalah, takut dianggap kurang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa syukur belum sempurna. Para sufi memahami satu hal penting. Allah tidak menilai seberapa banyak yang dimiliki, tetapi kemana nikmat itu diarahkan. Jika diarahkan ke kebaikan, nikmat akan bertambah maknanya. Nikmat akan kehilangan cahayanya. Maka latihan syukur kedua bukan menambah jumlah, melainkan meluruskan arah. Mulai bertanya dalam hati setiap kali menerima rezeki. Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Menenangkan atau justru meributkan? Ketika arah sudah lurus, rezeki tidak perlu dikejar. Ia akan mengikuti dengan sendirinya. Karena nikmat yang digunakan sesuai nilai akan selalu ingin kembali kepada hati yang menghormatinya. Cara yang ketiga, tidak merendahkan nikmat kecil. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena kekurangan, tetapi karena hatinya tidak lagi menghormati hal-hal kecil. Ia hanya menganggap sesuatu sebagai nikmat jika jumlahnya besar, bentuknya mencolok atau diakui orang lain. Padahal dalam hukum batin, nikmat besar selalu datang melalui pintu yang kecil. Ketika nikmat kecil diremehkan, pintu itu tertutup perlahan. Bukan karena Allah berhenti memberi, tetapi karena hati berhenti menghargai. Inilah kesalahan yang paling sering terjadi. Manusia menunggu kejutan besar,
sambil mengabaikan karunia yang hadir setiap hari, bernapas tanpa sesak, bangun tidur tanpa ketakutan, makan tanpa kecemasan, bisa tertawa tanpa beban berat di dada. Semua ini dianggap biasa. Padahal jika salah satunya diambil, hidup langsung terasa sempit. Para sufi mengajarkan, apa yang dianggap biasa oleh ego, seringkali adalah keajaiban yang sedang bekerja diam-diam. Nikmat kecil adalah fondasi. Ia menopang nikmat besar agar tidak runtuh. Namun ketika seseorang hanya fokus pada yang besar, ia kehilangan rasa. Dan ketika rasa hilang, rezeki tetap datang, namun tidak lagi terasa sebagai karunia. Inilah mengapa ada orang yang hidupnya terus naik, namun jiwanya semakin kosong. Karena ia naik secara jumlah, namun turun secara kesadaran. Syukur tingkat dalam justru dimulai dari menghormati yang kecil, bukan memujanya, tetapi tidak meremehkannya. Tidak berkata dalam hati, cuma segini. Tidak membandingkan terus-menerus, orang lain lebih. Setiap kali batin merendahkan nikmat kecil, saat itu pula ia sedang menutup satu pintu rezeki tanpa sadar. Karena kehidupan bekerja seperti ini, apa yang dihargai diperbanyak, apa yang diremehkan diambil pelan-pelan. Maka latihan syukur ketiga adalah melatih mata batin untuk melihat kekayaan di tempat yang selama ini dianggap sepele. Tidur yang nyenyak, tubuh yang masih mau bergerak, hati yang masih bisa tersentuh kebenaran. Jika ini saja tidak disadari, maka seberapa besar pun nikmat yang datang, ia tidak akan pernah terasa cukup. Orang yang menghargai nikmat kecil memiliki satu keistimewaan. Hatinya siap menerima yang besar tanpa mabuk, karena ia sudah terbiasa merasa cukup, bahkan sebelum diberi tambahan. Dan di titik inilah rezeki berubah sifat. Bukan lagi ujian yang menekan, tetapi amanah yang menenangkan. Cara yang keempat dalam mensyukuri nikmat, yaitu menjaga hati dari keluhan yang terus dipelihara. Tidak semua keluhan terdengar keras. Sebagian keluhan hidup diam di dalam hati, menyamar sebagai kelelahan, menyamar sebagai kewajaran, menyamar sebagai curhat yang dianggap manusiawi. Padahal di balik itu, keluhan adalah kebocoran nikmat yang paling halus. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya terasa sempit, bukan karena kurang rezeki, tetapi karena hatinya terlalu sering mengeluh, tanpa pernah benar-benar menerima. Keluhan yang diucapkan sekali dua kali adalah manusiawi. Namun keluhan yang dipelihara berubah menjadi sikap batin. Dan sikap batin inilah yang menentukan bagaimana hidup merespons seseorang. Dalam hukum jiwa, apa yang sering diulang di dalam hati akan membentuk cara hidup memperlakukan kita. Hati yang terus mengeluh sedang mengirim pesan diam-diam. Apa yang ada sekarang tidak cukup. Pesan ini mungkin tidak diucapkan, namun getarannya nyata. Dan kehidupan selalu merespons getaran, bukan alasan. Itulah sebabnya ada orang yang terlihat bekerja keras, berdoa panjang, namun tetap merasa rezekinya sempit. Bukan karena usahanya salah, tetapi karena keluhan batinnya terus membatalkan rasa syukur yang sudah ada. Keluhan membuat mata hanya fokus pada kekurangan, bukan pada penopang yang masih bertahan. Padahal jika satu saja penopang itu dicabut, barulah manusia sadar betapa banyak nikmat yang selama ini diabaikan. Para sufi tidak melarang rasa lelah. Yang mereka jaga adalah hati yang tidak menetap di keluhan. Lelah boleh datang, sedih boleh singgah, namun jangan dijadikan rumah. Karena ketika keluhan dijadikan tempat tinggal, jiwa kehilangan arah pulang. Syukur bukan berarti memuji hidup secara palsu. Syukur adalah kejujuran tanpa mencela takdir. Menerima keadaan tanpa menuduh hidup sebagai musuh. Mengakui beratnya ujian tanpa menghapus nikmat yang masih ada. Latihan syukur keempat adalah mengganti keluhan dengan kesadaran. Setiap kali batin mulai berkata, "Kenapa selalu begini?" Kembalikan dengan satu kalimat sederhana di dalam hati, "Masih ada yang menopang." Kalimat ini bukan pembelaan, tetapi penyeimbang. Karena hidup tidak pernah sepenuhnya gelap. Hanya mata yang terlalu lama menatap luka, hingga lupa melihat cahaya kecil yang masih menyala. Orang yang mampu menjaga hatinya dari keluhan berlebihan akan merasakan perubahan besar, bukan karena hidupnya langsung mudah, tetapi karena jiwanya tidak lagi melawan kenyataan, dan jiwa yang tidak melawan kenyataan selalu memiliki ruang untuk menerima rezeki dalam bentuk apapun. Cara bersyukur yang kelima, membagi tanpa menunggu berlebih. Sobat Rumi, nikmat yang Allah berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang harus disimpan terlalu lama hanya untuk dinikmati sendiri. Bersyukur sejati tidak hanya terasa di hati,
tetapi juga tercermin melalui tindakan nyata. Salah satu cara paling kuat untuk mengekspresikan rasa syukur adalah dengan segera membagi nikmat itu kepada orang lain. Jangan menunggu hingga waktunya tepat atau saat saya sudah cukup. Justru ketika kita memberi tanpa menunda, kita membuka pintu rezeki yang lebih luas dan menciptakan energi keberlimpahan yang terus mengalir. Bayangkan sebuah sungai yang penuh dengan air jernih. Jika kita menahan air itu terlalu lama di satu tempat, ia akan stagnan. Namun, ketika kita biarkan mengalir, menyirami ladang dan menghidupi makhluk lain di sekitarnya, sungai itu tetap segar, bahkan bertambah luas jalannya. Begitu pula dengan rezeki kita. Dengan segera berbagi, kita bukan hanya meringankan beban orang lain tetapi juga menumbuhkan rasa syukur yang nyata dalam hati kita sendiri. Membagi tanpa menunggu berlebih bisa dimulai dari hal sederhana. Memberi makanan kepada yang membutuhkan, menolong teman yang kesulitan, berbagi ilmu, atau bahkan sekadar memberikan waktu dan perhatian kita. Setiap bentuk kebaikan yang diberikan dengan tulus akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda." Ini bukan sekadar janji, tapi hukum spiritual yang nyata. Ketika kita menunda-nunda untuk berbagi, seringkali rasa ego dan takut kekurangan muncul. Kita berpikir, nanti dulu kalau rezeki sudah cukup baru saya beri. Namun Sobat Rumi, rasa takut itu justru membuat nikmat yang kita miliki tersimpan dan energi keberlimpahan menjadi terhambat. Sebaliknya, memberi dengan segera menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah Maha Memberi dan setiap pemberian kita akan selalu kembali, bahkan lebih banyak daripada yang kita berikan. Praktik membagi tanpa menunggu berlebih bukan hanya soal materi. Waktu, perhatian, senyum, kata baik, dan doa pun termasuk rezeki yang bisa kita bagikan. Semakin kita terbiasa berbagi dengan segera, hati kita semakin lapang, pikiran kita lebih tenang, dan kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Rasa syukur menjadi bukan sekadar kata, tetapi energi yang mengalir melalui setiap tindakan kita, menguatkan ikatan kita dengan sesama dan dengan Sang Pemberi rezeki. Maka cobalah mulai hari ini, lihat nikmat yang ada di tanganmu, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku bagi sekarang tanpa menunggu berlebih? Sekecil apapun tindakanmu, ia akan membawa gelombang keberlimpahan yang terus mengalir. Memberi dengan segera adalah doa dalam bentuk tindakan, syukur dalam bentuk nyata, dan investasi spiritual yang tak ternilai harganya. Cara yang keenam mensyukuri nikmat, yaitu menerima takaran dengan lapang dada. Sobat Rumi, salah satu bentuk syukur yang sering terlupakan adalah kemampuan untuk menerima takaran rezeki dan nikmat dari Allah dengan lapang dada. Tidak selalu nikmat datang sesuai dengan keinginan kita. Terkadang ia berbeda bentuk, jumlah, atau waktunya. Namun bersyukur bukan berarti hanya senang saat rezeki datang berlimpah, melainkan juga mampu menerima apa adanya dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Yang Maha Bijaksana. Menerima takaran dengan lapang dada berarti berhenti membandingkan. Kita sering melihat orang lain memiliki lebih, dan hati kecil merasa iri atau kurang puas. Padahal setiap manusia memiliki jalannya sendiri, dan Allah memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas hati, kebutuhan, dan takdir masing-masing. Ketika kita belajar menerima, kita menenangkan pikiran, mengurangi rasa cemas, dan membuka ruang bagi keberlimpahan yang lebih besar. Sikap lapang dada juga berarti tidak mengeluh dan tidak menyesali apa yang kita terima. Bahkan ketika rezeki terlihat sedikit atau tidak sesuai harapan, ada hikmah dan pelajaran di baliknya. Allah menempatkan setiap takaran bukan untuk menguji kesabaran kita semata, tetapi untuk mengajari kita melihat dunia dari perspektif syukur, bukan kekurangan. Rasa syukur muncul ketika kita menerima kenyataan dengan hati yang tenang dan percaya bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Praktik lapang dada ini bisa dimulai dari hal kecil. Ketika rezeki yang datang tidak sesuai harapan, ucapkan dalam hati, "Terima kasih ya Allah atas apa yang Kau berikan. Aku percaya ini yang terbaik bagiku." Dengan latihan rutin, hati kita menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan atau ketidakpuasan.
Takaran yang kita terima menjadi sumber kedamaian, bukan beban. Menerima dengan lapang dada bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru, ketika hati kita tenang dan percaya, energi positif kita bertambah dan rezeki sering datang melalui jalur-jalur yang tidak disangka-sangka. Menerima adalah bentuk syukur yang elegan, menenangkan, dan penuh kebijaksanaan. Dengan hati yang lapang, kita siap menghadapi segala ketentuan hidup, dan setiap nikmat yang datang sekecil apapun menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki. Dan cara yang ketujuh yaitu mengingat pemberi nikmat dalam setiap langkah. Sobat Rumi, cara terakhir untuk bersyukur terhadap nikmat dan rezeki adalah selalu mengingat Sang Pemberi Nikmat, Allah, dalam setiap langkah hidup kita. Syukur yang sejati bukan hanya ucapan atau tindakan, tetapi juga kesadaran yang terus-menerus bahwa semua yang kita miliki adalah titipan darinya. Dengan mengingat Allah, setiap nikmat kecil maupun besar terasa lebih bermakna dan hati kita dipenuhi kedamaian yang hakiki. Menghidupkan kesadaran ini bisa dimulai dari hal sederhana. Saat menerima rezeki, baik berupa materi, waktu, kesehatan, atau ilmu, ucapkan dalam hati, "Terima kasih ya Allah atas semua karunia-Mu." Dengan begitu, kita menegaskan bahwa kita bukan pemilik mutlak, melainkan hamba yang diberi amanah. Setiap langkah yang kita ambil pun menjadi doa, karena kita menyadari bahwa Allah lah sumber segala kebaikan. Selain itu, mengingat pemberi nikmat membuat kita lebih rendah hati. Saat rezeki datang, kita tidak sombong. Saat cobaan hadir, kita tidak putus asa. Kita menyadari bahwa segalanya berjalan atas izin dan kehendak-Nya. Hati yang selalu terhubung dengan Allah memancarkan energi positif, menarik rezeki yang lebih luas, dan membuat kita lebih bijaksana dalam menggunakan nikmat yang diberikan. Praktik ini bisa diperluas dalam keseharian. Sebelum makan, berdoa sebelum memulai pekerjaan, mensyukuri kesehatan saat bangun tidur, atau merenungkan karunia yang terlihat sepele namun penting. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin kuat rasa syukur kita, dan semakin terasa bahwa hidup ini penuh berkah, bahkan di saat dunia terlihat biasa-biasa saja. Mengingat pemberi nikmat adalah cara untuk menyatukan hati dengan kesadaran spiritual. Ia menjadikan setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap keputusan sebagai manifestasi rasa syukur yang tulus. Nikmat tidak lagi hanya dilihat sebagai harta atau materi, tetapi sebagai jembatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah dan menjadikan hidup kita penuh makna, keberlimpahan, dan kedamaian. Sobat Rumi, kini kita telah menapaki 7 cara untuk bersyukur terhadap nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Mulai dari menyadari setiap nikmat, mengucapkan syukur dengan lisan dan hati, membagi tanpa menunggu berlebih, hingga menerima takaran dengan lapang dada, dan mengingat pemberi nikmat dalam setiap langkah. Semua cara ini bukan sekadar teori, tetapi jalan hidup yang membawa hati kita lebih damai, pikiran lebih jernih, dan kehidupan yang penuh berkah. Dan jika pembahasan ini merasa bermakna, silahkan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Makna angka 77 di sini melambangkan perpaduan kesempurnaan dan keberlimpahan. Angka 7 dalam spiritualitas sering dikaitkan dengan kesadaran, penyempurnaan diri, dan ketenangan batin. Dengan menuliskannya angka ini, kita menegaskan niat untuk melipat gandakan rasa syukur, menyebarkan kebaikan, dan membuka pintu rezeki serta keberlimpahan dalam hidup kita. Setiap kali menulis angka ini, rasakan energi syukur yang mengalir, memperkuat ikatan kita dengan Allah, dan menghidupkan semesta di sekitar kita. Sobat Rumi, ingatlah selalu, syukur adalah energi, syukur adalah doa, dan syukur adalah tindakan. Tidak perlu menunggu nikmat besar datang, mulai dari yang kecil, dari langkah nyata sehari-hari, dari hati yang tulus. Setiap senyum, setiap bantuan, setiap doa adalah bentuk syukur yang mengalir dan memperluas keberlimpahan dalam hidup. Semoga dengan 7 cara ini, kita bisa menjadikan syukur bukan sekadar kata, tetapi gaya hidup yang membawa kedamaian, keberlimpahan, dan kebahagiaan hakiki. Teruslah membuka hati, berbagi kebaikan, dan mengingat Allah dalam setiap langkah. Nikmat yang kita terima akan menjadi berkah ketika hati kita dipenuhi rasa syukur yang tulus. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.
Semoga kita semua diberikan umur panjang, kesehatan dan keberlimpahan yang terus mengalir dan bermanfaat untuk menjalankan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.